Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya, anak-anakku sekalian? Mudah-mudahan kalian sekarang dalam kondisi sehat ya. Baik, untuk semester genap kali ini kita akan melanjutkan materi pembelajaran biologi di semester genap ini, yaitu tentang ekosistem. Nah, sebelumnya kita lihat dulu apa itu ekosistem. Nah, ekosistem itu adalah suatu sistem ekologi yang terbentuk oleh hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya, atau dengan kata lain, hubungan timbal balik antara biotik dengan abiotik. Nah, ekosistem ini bisa dikatakan juga suatu tatanan kesatuan secara utuh dan menyeluruh antara segenap unsur lingkungan hidup yang saling mempengaruhi. Nah, dalam membahas tentang ekosistem, maka konsep yang perlu kalian pahami tentang ekosistem, yang pertama adalah pengertian dari populasi. Apa itu populasi? Nah, populasi itu adalah sekelompok makhluk hidup dari spesies pada tempat dan waktu yang sama. Itulah yang disebut dengan populasi. Sedangkan komunitas adalah kumpulan populasi dari tumbuhan dan hewan yang hidup bersama pada lingkungan yang sama pula. Lalu selanjutnya ada yang disebut dengan habitat. Habitat itu adalah tempat tinggal suatu makhluk hidup. Dan yang terakhir ada nisia, yaitu cara hidup yang khusus dari makhluk hidup. Nah, ini adalah konsep ekosistem yang mungkin harus kalian pahami sebelumnya. Nah, kita lihat bagaimana dalam ekosistem kita harus tahu dulu tingkatan organisme. Dimulai dari individu. Ya, individu ini adalah, kalau kita lihat di sini ada sel, yang individu itu berarti satu spesies. Nah, ini ada satu ekor anjing, maka itu disebut dengan individu. Nah, jika anjingnya itu dalam satu habitat itu banyak, tapi dengan jenis yang sama, itu yang disebut dengan populasi. Lalu di sini ada komunitas, ya, ada berbagai macam jenis hewan. Nah, ini kalau sudah lebih banyak daripada populasi dan beraneka ragam, maka di sini disebut dengan komunitas. Kemudian ada yang disebut dengan ekosistem. Nah, inilah ekosistem. Di sini sudah ada hubungan timbal balik antara faktor biotik atau makhluk hidup dengan faktor abiotik atau lingkungannya, ya. Nah, kemudian kita lihat bagaimana aksi interaksi antar komponen dalam sistem lingkungan. Nah, kita lihat nanti bagaimana individu dengan individu itu akan membentuk suatu populasi, di mana nanti populasi akan berkembang menjadi komunitas, lalu akan berkembang lagi menjadi ekosistem, dan akhirnya nanti ada hubungan timbal balik antara faktor biotik dan abiotik. Nah, apa saja itu unsur ekosistem? Kita lihat yang pertama ada autotrofik. Autotrofik itu adalah suatu organisme yang mampu menyediakan atau mensintesis makanannya sendiri yang berupa bahan organik, ya, yaitu disebut dengan autotrof atau autotrofik, ya. Nah, ini sering kita bahas ya dalam pertemuan-pertemuan sebelumnya. Lalu ada yang disebut dengan heterotrof atau dalam kata lain heterotrofik. Itu artinya organisme yang mampu memanfaatkan hanya bahan-bahan organik sebagai bahan makanannya. Nah, bahan tersebut disintesis oleh organisme lain. Atau dalam kata lain, yang disebut dengan heterotrofik atau heterotrof itu berarti suatu organisme yang tidak bisa membuat makanannya sendiri. Nah, kita lihat di dalam ekosistem komponennya itu tadi di awal sudah Ibu jelaskan, ada lingkungan biotik dan ada lingkungan abiotik. Nah, lingkungan biotik itu apa saja? Berarti di sini ada makhluk hidup, ya. Yang disebut dengan lingkungan biotik ada makhluk hidup. Apa saja itu? Manusia, hewan, tumbuhan, dan organisme lainnya. Sedangkan di lingkungan abiotik, di sini ada makhluk yang tidak hidup, maka di sini ada cahaya, suhu, air, oksigen, topografi, tanah, pH, kelembaban, ya, dan sebagainya. Oke, bagaimana peranan ekosistem? Komponen ekosistem itu berperan dalam apa saja? Yang pertama dalam aliran energi. Nah, dalam aliran energi, makhluk hidup berperan sebagai produser. Juga bisa berperan sebagai konsumer atau juga berperan sebagai dekomposer. Jadi di sini makhluk hidup itu bisa berperan tiga, produser, konsumer, dan dekomposer. Nah,
Produser itu adalah makhluk hidup yang dapat melakukan fotosintesis, dapat mengubah materi anorganik menjadi materi organik. Nah, konsumer itu terdiri dari apa saja? Yang pertama adalah konsumer primer atau herbivore. Ini berarti hewan yang memakan tumbuh-tumbuhan saja ya. Di sini contohnya ada serangga, mamalia pemakan rumput, ada zooplankton. Lalu ada konsumer yang sekunder, yaitu dalam kategori karnivor. Karnivor berarti hewan pemakan daging. Ada laba-laba, katak, burung, dan ikan. Nah, yang ketiga ada konsumer tersier, yaitu karnivor yang tingkat puncak. Jadi di sini contohnya adalah burung elang. Selain itu juga ada dekomposer atau dalam kata lain dikatakan dengan pengurai. Nah, dekomposer atau pengurai itu adalah makhluk hidup yang memperoleh makanannya dengan menguraikan senyawa organik dari makhluk hidup yang telah mati. Baik, kita lanjutkan. Selain dekomposer juga kalian harus bisa membedakan antara dekomposer dengan detritus. Nah, detritus adalah suatu bahan hasil dari penguraian dekomposer yang merupakan makanan dari detritivore. Itu adalah pengertian dari detritus. Bagaimana interaksi antar komponen ekosistem? Yang pertama, interaksi antar organisme. Semua makhluk hidup selalu bergantung kepada makhluk hidup yang lain. Tiap individu akan selalu berhubungan dengan individu lain yang sejenis atau lain jenis, baik individu dalam satu populasinya ataupun individu dari populasi yang lainnya. Apa saja di sini yang termasuk ke dalam interaksi antar organisme? Nah, yang pertama adalah netral ya. Nah, netral di sini adalah hubungan tidak saling mengganggu antar organisme dalam habitat yang sama, yang bersifat tidak menguntungkan juga tidak merugikan kedua belah pihak. Maka ini disebut dalam hubungan antar organisme disebut dengan netral. Contohnya apa? Di sini antara capung dan sapi. Ketika misalkan capung dengan sapi dalam satu habitat, maka itu dua-duanya tidak saling menguntungkan juga tidak saling merugikan. Yang kedua ada predasi. Itu adalah hubungan antara mangsa dan pemangsa atau predator. Hubungan ini sangat erat sebab tanpa mangsa, predator tidak dapat hidup. Sebaliknya, predator juga berfungsi sebagai pengontrol populasi mangsa. Contohnya, ada singa dengan mangsanya yaitu kijang, rusa, dan burung hantu dengan mangsanya ada tikus. Ya. Selanjutnya ada parasitisme. Parasitisme itu adalah hubungan antar organisme yang berbeda spesies. Ya, biasanya suatu organisme hidup pada organisme lain dan mengambil makanan dari hospes atau inangnya sehingga bersifat merugikan inangnya. Disebut dengan parasitisme. Contohnya apa? Di sini ada plasmodium dengan manusia. Ya, lalu ada cacing, Taenia saginata dengan sapi, juga ada benalu dengan pohon inang. Jadi yang disebut dengan parasitisme itu biasanya organisme yang menempel pada organisme lain yang sifatnya merugikan. Selanjutnya ada komensalisme, yaitu merupakan hubungan antara dua organisme yang berbeda spesies dalam bentuk kehidupan bersama untuk berbagi sumber makanannya. Nah, salah satu spesies yang diuntungkan dan spesies lainnya juga tidak dirugikan. Contohnya ada anggrek dengan pohon yang ditumpanginya. Jadi di sini anggrek dia diuntungkan, tetapi pohon yang ditumpanginya juga tidak dirugikan. Itu yang disebut dengan komensalisme. Selanjutnya ada mutualisme, itu adalah hubungan antara dua organisme yang berbeda spesies yang saling menguntungkan kedua belah pihak. Contohnya ada bakteri Rhizobium yang hidup pada bintil akar kacang-kacangan. Nah, ini si bakteri dengan kacang-kacangan ini akan berhubungan saling menguntungkan. Selanjutnya adalah kalau tadi interaksi antar organisme, yang kedua adalah interaksi antar populasi. Nah, antara populasi yang satu dengan populasi lain, selain terjadi interaksi secara langsung atau tidak langsung dalam komunitasnya. Nah, contohnya interaksi antar populasi itu adalah sebagai berikut. Yang pertama yang disebut dengan alelopati. Nah, ini merupakan interaksi antar populasi
bila populasi yang satu menghasilkan zat yang dapat menghalangi tumbuhnya populasi lain. Contohnya, di sekitar pohon walnut jarang ditumbuhi tumbuhan lain karena tumbuhan ini menghasilkan zat yang bersifat toksik. Pada mikroorganisme, istilah alelopati dikenal sebagai anabiosa. Contohnya pada jamur Penicillium sp. Dapat menghasilkan antibiotika yang dapat menghambat pertumbuhan bakteri tertentu. Ya. Hubungan yang kedua antar populasi yang disebut dengan kompetisi. Nah, kompetisi merupakan interaksi antar populasi. Bila antar populasi terdapat kepentingan yang sama, sehingga terjadi persaingan untuk mendapatkan apa yang diperlukan. Contohnya, persaingan antar populasi kambing dengan populasi sapi di padang rumput, maka akan terjadi persaingan ya antara sapi dengan kambing tersebut. Yang ketiga adalah interaksi antar komunitas. Jadi ada 3 ya. Yang pertama interaksi antar organisme, yang kedua interaksi antar populasi, dan yang ketiga adalah interaksi antar komunitas. Nah, komunitas itu adalah kumpulan populasi yang berbeda di suatu daerah yang sama dan saling berinteraksi. Misalnya, komunitas sawah dan sungai. Komunitas sawah disusun oleh bermacam-macam organisme. Misalnya ada padi, belalang, burung, ular, dan gulma. Nah, komunitas sungai terdiri dari ikan, ganggang, zooplankton, fitoplankton, dan dekomposer. Antara komunitas sungai dan sawah terjadi interaksi dalam bentuk peredaran nutrien dari air sungai ke sawah dan peredaran organisme hidup dari kedua komunitas tersebut. Nah, yang terakhir adalah interaksi antar komponen biotik dengan abiotik. Nah, inilah yang disebut dengan ekosistem. Lingkungan biotik dan abiotik secara terus-menerus memiliki dampak satu dengan lainnya, sehingga menghasilkan hubungan saling ketergantungan yang kompleks. Hal tersebut dapat menciptakan keseimbangan alam. Jadi contohnya di sini bagaimana interaksi antara biotik dan abiotik, yaitu pada tumbuhan memerlukan cahaya untuk fotosintesis. Nah, dari hasil fotosintesis, tumbuhan mengeluarkan oksigen yang kemudian digunakan oleh hewan dalam proses respirasi. Nah, baik, untuk penjelasan tentang ekosistem pada kesempatan kali ini, Ibu cukupkan sekian. Nanti di pertemuan selanjutnya kita akan melanjutkan masih di ekosistem. Mudah-mudahan apa yang tadi Ibu jelaskan bisa kalian pahami. Kita lanjutkan ke LKPD tentang ekosistemnya ya. Tolong disimak baik-baik, lalu nanti kalian jawab pertanyaannya dan silakan nanti tugasnya untuk dikerjakan. Selamat bekerja ya. Nah, ini adalah tugas kalian pada kesempatan kali ini, yaitu tentang ekosistem. Tujuannya mengamati komponen biotik dan abiotik serta interaksinya dalam suatu ekosistem. Di sini yang diperlukan adalah alat tulis, kamera, lalu ada ekosistem yang diamati, ada padang rumput, ada kolam, dan ada lapangan ya. Jadi silahkan kalian mengamati 3 jenis ekosistem yang berbeda. Kalian cara kerjanya mengamati lingkungan sekitar, boleh lingkungan sekolah ataupun tempat tinggal kalian. Catat apa saja yang kalian temui pada padang rumput, ada apa saja faktor biotiknya atau makhluk hidupnya, dan faktor abiotiknya ada apa saja ya. Nanti kalian catat, amati interaksi yang terjadi, lalu dokumentasikan hasil pengamatan yang telah kalian lakukan. Nah, ini ya hasil pengamatannya. Jadi nanti kalian di sini misalkan komponen abiotiknya ketika di padang rumput, kalian menemukan apa saja jenisnya, peranannya untuk apa ya. Lalu komponen biotiknya apa saja, ditulis datanya selengkapnya, lalu nanti kalian kumpulkan tugasnya ya. Ini adalah hasil pengamatan yang kedua. Hasil pengamatan interaksi antar komponen, antara komponen 1 dengan komponen 2, jenis interaksinya apa ya. Dan seterusnya, lalu kalian jawab pertanyaannya. Ini adalah pertanyaannya. Silahkan dijawab soalnya. Dan mengerjakan soal ini kalian silahkan bekerja secara berkelompok. Satu kelompok hanya 4 orang ya. Silahkan dikerjakan satu kelompok 4 orang, terdiri dari 4 orang. Setelah itu Ibu kasih waktu 1 minggu untuk mengerjakannya, dan nanti tugasnya silahkan kalian upload di Google Classroom.
Demikian informasinya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.